Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Firnamati dari Rombel Akuntansi D 2019 dengan NIM 7211419216. Seperti biasa, saya akan menyampaikan materi Sistem Informasi Manajemen. Kali ini terkait pada proyek pertama dan proyek yang kedua. Untuk yang pertama adalah proyek pertama mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Ada sistem operasi, merupakan perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajer perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program-program pengolah kata dan perambahan web. Jika digambarkan melalui bagan, maka sistem operasi atau operating system atau OS adalah sebagai berikut, yaitu sistem operasi terdiri atas dua, yaitu perangkat keras yang terdiri atas mouse, keyboard, CPU, dan monitor. Sedangkan untuk menjalankan operasinya, sistem operasi juga membutuhkan penginstalan aplikasi perangkat lunak seperti pengolah kata dan perambahan web. Macam-macam dari sistem operasi komputer itu sendiri ada 3, yaitu Windows, Unix, dan macOS. Yang pertama Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaan dalam aplikasi bisnis. Hampir semua manajer atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows pada suatu saat dalam karirnya. Windows sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman yang dipasangkan komputer. Yang kedua, Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya bebas diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki siapa saja secara gratis. Untuk macOS sendiri, bebas diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki siapa saja, namun tidak diberikan secara cuma-cuma atau berbayar. Cara menemukan sistem operasi dan versinya. Yang pertama, dengan membuka file Explorer, kemudian klik kanan pada bagian My Computer atau di PC, kemudian klik Properties, maka akan tampil seperti ini. Di sini merupakan penggunaan Windows 10. Pembaruan atau update. Tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindarkan layar biru atau blue screen, keras program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft maupun program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat dengan mudah disusupi oleh virus, trojan maupun malware yang terselip dengan tidak sengaja saat berselancar di internet. Permasalahan pembaruan pada sistem operasi Windows. Ada 2. Yang pertama, kebanyakan orang yang hanya ingin memperbarui sistem operasinya dan menolak untuk memperbarui produk Microsoft Office. Dan yang kedua, diperlukan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendapatkan pembaruan pada sistem operasi Windows. Peranti lunak aplikasi terdiri atas 4, yaitu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, dan Microsoft Office Access. Untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word ketika 2 atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama, dapat dilakukan dengan cara klik review, kemudian track change. Untuk menentukan versi Word-nya, menggunakan klik file, kemudian help, maka akan tampil gambaran seperti ini. Pembaruan. Aplikasi juga dapat diperbarui yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut, tetapi kebanyakan orang hanya mengandalkan pembaruan sistem operasinya saja untuk mengatasi masalah keamanan. Misalnya saja, pembaruan dapat dilakukan pada aplikasi piranti lunak Microsoft Word dengan cara klik file, kemudian klik help, selanjutnya klik check for update. Perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, yaitu untuk melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Yang kedua, untuk melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Cara melindungi dokumen dengan kata sandi yaitu yang pertama dengan klik menu file, kemudian pilih info, klik protect dokumen, pilih encrypt with password, masukkan kata sandi, ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi, kemudian klik OK.
Virus dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Dikategorikan dari cara kerjanya, virus komputer dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut, yaitu worm, trojan, backdoor, rogue, rootkit, polymorphic virus, metamorphic virus, dan virus ponsel. Sedangkan spyware merupakan software atau perangkat lunak yang dapat menginstal untuk sendiri dalam sistem komputer curi data atau memantau pengguna komputer tersebut. Spyware berbeda dengan virus atau worm. Jika virus untuk merusak sistem, sedangkan spyware tidak merusak sistem, hanya saja sering memakan bandwidth internet kita seperti munculnya pop-up dalam bentuk iklan, tentu saja membuat koneksi internet melambat. Masalah dari keberadaan virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau mencuri informasi sensitif, namun bisa memperlambat kinerja komputer jika aplikasi spyware pada komputer terlalu banyak. Virus bersifat berbahaya karena dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif. Ancaman dan hoaks. Organisasi-organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar ke web mereka. Pengguna tidak akan menerima link dari organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi ataupun menanyakan informasi akun atau kata sandi pengguna. Jika hal ini terjadi, maka tentunya ini adalah hoaks. Proteksi terdiri dari dua, yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Untuk proteksi komersial, pengguna harus membayar biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tertentu. Linknya dapat diakses di www.norton.com dan mkv.com. Untuk proteksi gratis dapat diakses melalui 3 web, yaitu yang pertama Grishov, itu disebut juga dengan Aviki, yaitu aplikasi antivirus dan anti-spyware. Untuk Spybot menawarkan versi produk spyware-nya. Dan yang ketiga Lavasoft atau Adware merupakan anti-spyware yang amat sangat terkenal. Email. Implikasi di tempat kerja. Email melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima. Dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangan berulang kali sehingga menyimpan data komunikasi email yang panjang. Ketika pengguna menghapus sebuah email, email ini akan dipindahkan ke dalam kode file atau terhapus delete di dalam aplikasi email, tetapi pengguna juga harus menghapus email dari folder file untuk mengeluarkannya dari komputer. Email, etiket email di tempat kerja. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Pengertian email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang lama yang dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat. Akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang dibeli menggunakan piranti lunak yang dibeli dan jaringan komunikasi yang dibayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi, contohnya kesempatan penggunaan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Yang kedua, mengenai proyek kedua, yaitu proyek web HTML penggunaan Microsoft Frontpage. Untuk yang pertama, cara untuk membuat dokumen Frontpage adalah dengan klik tombol Start, All Program, kemudian klik 2 kali Microsoft Frontpage. Tampilan utama dari Microsoft Frontpage 2013 adalah seperti ini. Untuk contohnya adalah dengan mengetik Universitas Pisa dengan font 5 18 pt dengan format paragraph center. Kemudian ketik location ke format, paragraf, dan alignment, dan buatlah paragraf terjajar ke kiri. Klik enter, pilih menu bullets, kemudian ketik commuter parking lot recreation center 101 North Main Street. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian pilih menu table, di insert, kemudian table. Kemudian isi kolom row 4 dan columns 4. Kemudian klik OK. Tampilan tabel pada layar monitor dan isilah tabel sesuai perintah yang ada. Ini sebagai contoh. Yang selanjutnya pilih menu insert, kemudian klik picture, clip art, dan pilih gambar yang dipunya sesuai dengan tema. Misalnya Universitas Pisa. Maka gambarnya akan muncul seperti ini.
Ketik enter, kemudian ketik why order from us. Ketik enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian ketik it is the best pizza you ever tasted. Our price are great. Fast delivery. Ketik enter, kemudian pilih menu insert ke hyperlink. Pilih email address, kemudian isi text to display dengan kontak us, email address dengan @yahoo.com, subjek dengan Universitas Pizza, kemudian klik OK. Selanjutnya, tempatkan kursor pada depan huruf U pada kata Universitas Pizza, kemudian pilih menu insert dan bookmark. Bookmark dengan name dengan beginning, kemudian OK. Kemudian muncul bendera warna biru di depan huruf U pada kata Universitas Pizza. Selanjutnya, pilih menu insert, hyperlink, kemudian pilih place in the document, isi text to display dengan link to my school, OK. Selanjutnya, pilih menu insert, hyperlink, kemudian pilih place in document and isi text to display dengan go to top of page. Pilih beginning, kemudian OK. Selanjutnya, tulisan berwarna biru pada layar komputer, pada layar monitor. Klik preview untuk melihat halaman yang telah selesai. Demikian front page. Untuk keuntungan dan kelemahannya sendiri juga ada. Yang pertama, keuntungan, yaitu lebih cepat, menghemat biaya, pekerjaan karyawan. Dan yang ketiga, dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien, menggunakannya sulit. Komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.